Kalau awal-awal mungkin memang, leader-nya dulu ya yang menentukan gitu ya, Mhm. rapat hari ini tuh apa. Lama-lama ada semacam kesepakatan yang bisa dibuat gitu ya, Mmm. dengan timnya. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Aisyah di YouTube channel Dunia Leadership Coaching. Pada sesi kali ini kita mau bahas nih teman-teman mengenai rapat tim yang efektif itu seperti apa ya. Sebelum kita lanjut ke pembahasan lebih dalam lagi, kita simak yang berikut ini dulu ya. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Oke teman-teman, sekarang kita sudah kembali lagi nih. Kita sudah bersama Coach Aditya Amijaya yang sudah siap membagikan ilmu barunya. Kita sapa dulu yuk Coach kita pada sesi kali ini. Halo Coach Halo Adit. Aisyah, apa kabar? Baik Coach. Coach Adit Alhamdulillah. gimana nih? Baik juga, Luar biasa? dahsyat. Masih semangat Coach akhir tahun? Akhir tahun, Iya. semangat. Ada agenda kemana ini, liburan holiday gitu nggak Coach? Nggak ada sih, Nggak ada nggak ada Coach. sesuatu yang ini ya, yang mau kemana gitu ya. Mhm. Pengennya sih di rumah aja. Karena juga masih ada kerjaan yang harus diselesaikan, Mhm. istirahat, leyeh-leyeh juga Mhm. gitu ya. Dan menghindari macet yang penting itu. Saya nggak suka kalau macet atau yang gerombolan-gerombolan di Mhm. tempat-tempat yang ramai banyak orang gitu. Oh, berarti memang menghabiskan waktu akhir tahun ini di rumah dengan kegiatan yang belum terselesaikan gitu ya Coach Iya ya? betul. Wah, luar biasa sekali ya teman-teman ya. Mhm. Oke Coach, kita mau bahas lagi nih Coach. Tema kali Apa? ini tuh mau bahas gimana sih Coach cara agar rapat dengan tim itu efektif? Apakah bisa dilakukan seminggu sekali atau bagaimana gitu sih Coach? Mmm, gitu ya. Mhm. Nah, rapat ya ini kan sesuatu kegiatan yang umum ya dilakukan ya dalam Mhm. suatu di dalam bekerja gitu ya. Mhm. Jadi, rapat atau meeting gitu ya. Mhm. Ini tujuannya apa sih rapat gitu ya? Merapatkan diri atau gimana? Supaya rapat-rapat gitu ya. Mhm. Ya jadi kalau misalnya dengan tim berarti ini asumsi saya dia, ada leader ada timnya ya, Iya betul. gitu dong, gitu. Nah jadi, yang disebut efektif itu apa sih? Nah tergantung tujuannya, Mmm. jadi setiap rapat itu ya gini, kalau dikatakan syaratnya apa sih supaya rapat itu efektif? Mhm. Yang pertama itu ada tujuannya, tujuan dari rapat Oh, itu apa? oke ada tujuannya. Mau itu rapat setiap hari, mau itu rapat setiap jam, mau itu Mhm. rapat setiap hari, mau rapat setiap minggu, setiap bulan, harus ada tujuan yang Mhm jelas, mhm mhm. gitu ya. Itu jadi, semakin, apa ya, jadi tujuan ini juga mempengaruhi nanti frekuensi dari rapat itu sendiri. Mmm. Kalau tujuan-tujuannya yang memang betul-betul operasional sehari-hari gitu ya, mungkin bisa seminggu sekali gitu ya. Mhm mhm, Tapi kalau iya. misalnya yang sebulan sekali mungkin tujuannya yang lebih lebih high level lagi, yang lebih tinggi lagi. Oh. Bulanan, tahunan yang lebih high level lagi gitu Mhm ya, mhm. yang dibahas gitu. Jadi benar-benar, harus ada tujuan yang jelas Mmm. gitu ya. Kalau perlu ada ukurannya gitu, ukuran, eee, KPI-nya lah gitu kalau dikatakan gitu ya. Mhm Dalam mhm. rapat itu apa sih? Apa yang menjadi bukti bahwa rapat ini, berhasil dilakukan dengan baik gitu loh. Harus ada Mmm. ukuran yang jelas. Tiap rapat berarti ya Coach ya harus ada Mhm. ukuran yang jelas juga? Iya ada ukuran yang jelas gitu ya. Apa gitu ya. Mhm. Dan kemudian yang syarat yang kedua ya dari berdasarkan itulah baru dibuatlah, agenda yang mau dibahas apa aja, ya Mmm. kan? Eee eee, jadi supaya apa sih dengan adanya agenda itu diharapkan dengan kalau agenda itu semua dibahas tujuannya tercapai sesuai dengan Oh, ukuran yang tadi sudah ditetapkan gitu oke. ya. Tujuannya jelas gitu, agendanya juga harus jelas berarti gitu Mhm ya. mhm. Jadi seperti kayak kamu hari ini mau menyelesaikan pekerjaan apa, tentu Mhm. kerjaan-kerjaan yang kamu lakukan itu harus sesuai dengan tujuan kamu dalam hari ini apa gitu kan. Mhm. Sama nih rapat juga mau dibahas apa aja gitu ya. Mmm. Nah dari situ baru, eee, setelah di akhir sesi rapat gitu ya, itu bisa ditinjau lagi tuh apakah sudah tercapai atau belum gitu ya, Mmm. tujuan dari rapat itu sendiri gitu ya. Nah itu.
Jadi perlu ada peninjauan juga nih tujuannya yang apakah sudah selesai dilakukan, apakah sudah sesuai dengan tujuan atau enggak gitu. Biasanya rapat itu juga yang efektif adalah ada suatu semacam action plan-nya apa. Ada perencanaan kegiatan gitu ya Iya, Coach ya? karena kan hasil rapat itu nggak hanya sekedar knowledge ya yang harus lalu setelah itu apa realisasinya gitu kan. Nah, pasti ada suatu rencana dong yang harus dilakukan apa. Jadi ada suatu action plan yang harus dilakukan oleh yang itu ya, yang harus dikerjakan oleh yang Timnya. hadir dalam rapat tersebut Oke. gitu kan. Nah, action plan sendiri harus jelas juga nih, yang smart yang kayaknya pernah saya jelaskan ya, bikin action plan itu smart gitu. Spesifik, measurable lagi gitu kan, attainable, achievable, ada realistic dan ada time frame-nya juga gitu ya. Gitu. Jadi itu kalau dibilang meeting itu yang efektif itu syaratnya apa aja gitu ya. Tadi itu. Nah, kalau jadi meeting yang dikatakan efektif kalau meeting itu sudah bisa mencapai tujuannya. Oh, kalau untuk tujuannya sendiri ataupun yang tadi sempat Coach sebutkan satu-satu itu, apakah memang seorang leadernya yang menentukan tujuan dari meeting rapat kali ini adalah untuk membahas ini gitu Coach? Ya tergantung juga sih seberapa apa ya mature timnya ya gitu. Kalau awal-awal mungkin memang leadernya dulu ya yang menentukan gitu ya. Rapat hari ini tuh apa. Lama-lama ada semacam kesepakatan yang bisa dibuat gitu ya dengan timnya. Untuk meeting ini kita mau apa nih tujuannya, apa ukurannya, perlu disepakati gitu ya. Oh, berarti bisa juga ditanyakan kepada timnya gitu ya Coach ya? Gitu. Jadi agar mereka juga punya ada sense of belonging ya. Apa Coach? Sense of belonging. Apa tuh Coach? Rasa memiliki, rasa untuk ya mereka juga ada rasa akuntabilitas dan juga untuk menghadiri rapat tersebut dan memikirkan agendanya gitu loh. Ya jadi dan tentunya dengan mereka juga memberikan mengetahui tujuannya dan mereka menentukan tujuan yang mencapai karena mereka sendiri yang paling tahu ya apa yang menjadi isunya gitu loh. Dan pada akhirnya itu akan membuat mereka termotivasi untuk mengerjakannya gitu nanti karena tahu bahwa ini tujuannya memang gunanya untuk dia, untuk mereka gitu loh. Jadi mungkin lebih semangat dalam menjalankan action plan yang Betul. datang dari diri sendiri gitu ya Coach ya. Biasanya kalau intensitas rapat ini diadakan itu minimalnya Coach dilakukannya itu seminggu sekali atau gimana sih Coach? Nah balik lagi tadi ya tergantung tujuannya gitu ya. Kalau tujuannya untuk membahas suatu apa ya Agenda. hal yang insidental ya mungkin sekali aja selesai gitu ya, sekali atau 2 kali pertemuan. Tapi kalau membahas suatu kegiatan yang rutin tentu kan nggak bisa sekali 2 kali selesai ya. Selama kegiatan itu masih ada, selama pekerjaan itu masih ada ya terus menerus ada meetingnya gitu. Nah tergantung nanti frekuensinya mau setiap hari, setiap minggu, setiap bulan gitu ya, atau setiap 2 minggu sekali. Jadi kalau menurut saya sih rapat itu nggak bisa ditetapkan secara baku ya, pakem permanen. Mungkin setiap hari dulu, lama-lama kalau misalnya sudah semakin terkontrol seminggu sekali, mungkin nanti bisa 2 minggu sekali gitu ya. Bahkan agenda tertentu masih harus dibahas seminggu sekali, tapi agenda yang lain cukup sebulan sekali gitu. Jadi itu semua akhirnya sepakatan lagi timnya dengan leadernya gitu.
Berarti bisa melihat situasi dan kondisi ya coach ya, Betul, dari agenda yang harus dibahas apa sih gitu ya iya coach di perusahaan. ya. Jadi ujung-ujungnya kan agar target perusahaan tercapai gitu ya. Iya. Mm-mm. Nah gitu, jadi ya itulah peran manajernya dan leader untuk bisa bisa translate itu semua menjadi suatu rapat yang efektif. Ya berarti memang kemampuan dan kompetensi leader dan Hmm. manajernya memang harus skillnya Iya. harus dimiliki juga ya coach ya, untuk membangun timnya, untuk menyelesaikan rapat-rapat yang ada. Betul. Jadi rapat itu bukan sekedar apa ya, ngobrol ngalur ngidul buang-buang waktu gitu ya. Tapi ada hasil yang bisa ada nilai hasil yang bisa didapatkan dari situ yang berkontribusi terhadap capaian kinerja gitu. Hmm. Coach, kan di dalam rapat itu ada aja nih coach tim-tim yang pasif gitu ya coach Iya. ya di dalamnya. Ada yang cuman dengarkan, nggak bersuara sama sekali. Kalau misalkan orang-orang yang seperti itu banyak, itu kan akan merugikan dan tidak ada inovasi baru istilahnya gitu ya coach ya, yang akan memberikan saran, masukan. Sebagai seorang leader itu harus bagaimana coach menanggapinya? Ya, jadi balik lagi ya. Karena ya ada nih yang kalau mimpin rapat leader Mm-mm. ya, ada yang dominan ngomong, Mm-mm. ada yang lainnya pasif. Mm-mm. Ada yang leader yang memang ya udah mereka hanya percaya kepada yang orang dominan ngomong itu aja. Mm-mm. Tapi ada juga yang mereka ingin semua ngomong. Tapi cara supaya semua ngomongnya itu juga harus diperhatikan ya. Mm. Jangan juga kayak terlalu otoriter gitu ya. Oh, Misal disuruh mereka semua satu-satu tanyain. Kalau harus ngomong gitu ya, harus ngomong. Jadi kayak kalau nggak ngomong dia ngomelin atau apa, ada hukumannya. Iya, itu Waduh, malah kayak bikin gitu. menegangkan sih ya coach ya. Nah gitu kan, jadi dalam memimpin rapat seorang leader pun harus bisa menjalin trust and safety ya, merasa agar semua yang hadir itu trust Mm-mm. satu sama lain dengan leadernya di situ, dan merasa safe untuk ngomong maupun untuk tidak ngomong juga sih kalau memang mereka mau di situ nggak ngomong ya. Jadi bagaimana nih agar mereka bisa merasa trust and safety gitu ya. Ya itu kan tergantung dari leadernya nih, bagaimana supaya menciptakan atmosfer itu ya Mm-mm. yang bisa kondusif Nice. ya terhadap trust and safety itu, yang bisa mereka tuh ngomong karena mereka memang perlu ngomong ya, dan tidak merasa kayak harus ngomong gitu loh. Jadi ya kalaupun diem juga nggak akan Ya, kenapa-kenapa gitu ya coach kenapa-kenapa ya. juga Mm-mm. gitu ya. Ya jadi ya mungkin mereka diem juga karena mereka nggak cukup trust gitu kan, nggak cukup trust dengan suasana di situ, dengan orang-orangnya, dengan leadernya, bisa jadi loh gitu kan. Dan biasanya sih kayak gitu 80% tuh kayak gitu ya. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Atau mereka sendiri belum ada persiapan. Nah kalau ini kan beda lagi nih caranya, ininya tekniknya Iya, agar betul. mereka bisa mempersiapkan apa yang harus nah mereka tahu apa yang harus disiapkan. Pertama balik lagi, tujuan dari meeting itu dan agendanya harus jelas juga dari Berarti nggak boleh dadakan ya coach ya Nah, diadakannya. dadakan boleh ya, Mm-mm. tapi ya kalau memang tadi ya kasus-kasus yang ad hoc gitu ya, Ya, oke, kasus-kasus yang insidental. insidentil Mm. gitu ya. Nah tentunya persiapannya akan berbeda dengan rapat yang rutin gitu ya. Kalau rapat rutin kan persiapannya harus lebih komprehensif ketimbang yang dadakan. Kalau dadakan mungkin karena ada customer complaint mungkin, dan itu yang mereka persiapkan biasanya hanya kalau customer complaint fakta-faktanya apa sih gitu kan yang terjadi. Tapi kalau misalnya rapat mingguan ya mungkin mereka perlu data-data yang perlu disiapkan dari hasil kerjaan mereka selama seminggu terakhir misalnya gitu kan. Oh iya benar coach. Gitu. Jadi beda nih intensitas persiapannya ya. Balik lagi, bagaimana seorang leader itu bisa menjalin trust and safety kepada tim mereka gitu ya, menjalin rapport, menjalin chemistry gitu ya, agar mereka bisa speak up karena Iya. mereka memang ingin speak up, mereka merasa penting untuk speak up, bukan karena kalau nggak speak up nanti diomelin atau dipecat gitu. Ini maknanya udah lain gitu ya coach. Iya gitu, kalau gitu kan jadinya jadi semu ya suasananya gitu. Memang kayaknya dinamis gitu ya,
tapi mereka speak up karena hanya untuk supaya nggak dipecat atau supaya untuk menyenangkan hati leadernya. Iya, formalitas gitu ya Coach Jadi ya. pembahasannya juga akhirnya tidak sampai ke hal-hal yang penting untuk dibahas. Karena mereka takut mungkin kalau hal-hal yang kenyataan sebenarnya itu terungkap gitu. Oh, jadi hal-hal itu yang memang harus dipersiapkan untuk Mm-mm. memulai rapat gitu ya Coach ya. Oke Coach, kalau teman-teman mau mengikuti pelatihan coaching bagaimana sih Coach caranya? Ya jadi balik lagi yang saya jelaskan tadi itu sebetulnya adalah kayak semacam aplikasi dari ilmu coaching ya, skill coaching dalam rapat gitu ya. Jadi kalau teman-teman belajar coaching bukan hanya supaya menjadi seorang coach profesional, tapi bisa menjadi leader yang lebih baik, bahkan sampai bisa memimpin rapat dengan lebih efektif pun bisa diaplikasikan gitu ya. Silakan teman-teman cari di www.corporateconsulting.com ya, produk coaching kami yang sudah diakreditasi oleh ACF. Silakan daftar di sana. Oke teman-teman, sekian dulu pembahasan kita pada sesi kali ini. Semoga ilmu yang disampaikan bisa bermanfaat dan menambah wawasan bagi teman-teman semua. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini supaya bisa terus tumbuh dan berkembang. Saya Aisyah Ramawati dan Saya Aditya Mijaya. sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bye-bye. Bye bye.